semua, kembali lagi dengan Ica Itam di sini. Hari ini aku mau membuat konten talk show with Dede Orchid di Festival Anggrek Vanda Tricolor ke-8 pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025. Yuk ikuti keseruan aku, check it out! Alhamdulillah baik. Ya. Kapan Pak dari Batu? Siang tadi jam setengah 12 naik kereta, dijemput sama teman-teman, ya langsung menuju lokasi. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Dede yang benar-benar mengalokasikan waktunya ini luar biasa. Terima kasih saya. Terakhir berarti sekitar sebulan yang lalu ya, saya ketemu penjenengan di Garden Jenengan yang kalau saya kesana kayaknya kesasar itu Pak. Terlalu luas ya buat saya ya. Oke, kali ini datang bersama tim atau sendiri Pak? Sendiri. Sendiri saja, wala pendekar kok Pak. Kali ini kita akan berbincang tentang dari hobi ke high value, tentunya tentang anggrek ya ini. Saya pengen bertanya dulu tentang latar belakang Pak Dede. Mungkin teman-teman yang di sini kan belum pada tahu, saya juga belum. Kemarin juga baru sebentar sekali, kayaknya sibuk sekali Bapak ini ya. Jadi susah sekali untuk punya waktu meluangkan, itu benar-benar harus nyari jadwal gitu. Jadi saya pengen tahu Pak Dede sendiri itu asli dari mana, kemudian kalau bicara tentang latar pendidikan, kemudian apakah juga dari pertanian atau seperti apa, kemudian pekerjaan sebelumnya saya pengen tahu itu dulu. Ya. Monggo silahkan Ya, Pak. baik. Terima kasih. Ya kalau latar pendidikan ya mungkin tidak matching dengan kerjaan saya saat ini. Kalau dari latar pendidikan saya dari backgroundnya lulusan VIA, Fakultas Ilmu Administrasi Niaga. Itu kemudian hubungannya dengan kerjaan ya mungkin dulu itu karena saya siswa yang lulusnya bukan pinter-pinter banget. Jadi begitu lulus kerja sana sini banyak ditolak. Akhirnya saya punya hobi itu nanam tanaman hias, macam-macam sih. Dulu ada anthurium, ada bonsai, ada buah-buahan juga. Nah salah satunya anggrek. Nah dari sini setelah kita tekuni beberapa tahun, nah ternyata tanaman hias lain itu jadi fluktuatif, naik turun. Nah susah kita investasi tahun ini, bisa jadi tahun depan 2 tahun yang akan datang bisa jadi tanamannya sudah harganya sudah turun. Nah ini berbeda dengan anggrek yang setiap tahunnya harganya relatif stabil dan cenderung meningkat. Nah dari situ kami memutuskan untuk memilih anggrek sebagai pilihan kerjaan tadi. Tapi kalau sebelumnya berarti sempat bekerja juga Bapak? Kalau kerja ya serabutan sih, dulu kerja ya di catering, ya kerja ya kuli. Ya kalau dari kecil ya memang cari rumput ya, bisa jadi saya di sekolah kan sekolah oleh sapi. Mulai dari SD saya udah cari rumput buat pakan ternak, ngarit, nanti tiap kali waktu mau ajaran baru jual anaknya sapi buat sekolah, lanjut sampai kuliah seperti itu. Jadi kalau jadi ijazahnya belum kepake itu, yang tadi administrasi negara itu belum sempat kepake Pak. Lalu kemudian tadi juga sempat disinggung bahwasanya menghobi tanaman hias. Nah hobi tanaman hias itu sendiri itu memang muncul begitu saja atau mungkin karena orang tua, ibu atau bapak mungkin yang awalnya di rumah sudah mulai pelihara tanaman hias itu? Enggak sih, kalau itu memang murni kayak memang saya hobi nanam tanaman. Bahkan cenderung dari awal-awal itu kan juga ya nekuni hobi anggrek dan tanaman hias dulu itu ya awalnya ditentang sama orang tua. Kebetulan orang tua saya itu kan dulu buruh tani, pengennya anaknya sekolah tinggi kan jangan sampai jadi petani. Jadi petani itu kan kesannya miskin, kumuh, kotor, berat. Nah itu makanya saya coba berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua bahwa dari sini loh memang saya itu bisa. Oke kan, ya. Kenapa tiba-tiba baru nanam aja kok sudah ditentang? Itu bentuk nanamnya seperti apa? Waktu awal hobi itu apakah sudah 1000 meter langsung ditanam kok Mas? Enggak, kalau nanam dulu awal kebunnya cuma 1 meter kali setengah meter. Kecil. Itu aja udah nggak boleh itu? Ya sekedar hobi enggak apa-apa lah. Tapi kan lama-lama setelah lulus nggak dapat kerja, tentu kan orang tua juga gelisahnya anaknya buat jadi apa? Seriusnya kok ke tanaman hias malah nggak sibuk cari kerja ngelamar sana sini gitu, sama kayak teman-teman yang lain. Artinya sejak awal memang sudah diniatkan untuk diseriusi berarti? Mungkin 2 tahun pertama setelah lulus serius cari kerja, tapi setelah 2 tahun berikutnya ya pernah sih dapat panggilan kerja di salah satu perusahaan. Di situ juga ada teman saya memang yang kerja di situ. Terus saya tanya gimana? Nah setiap bulan itu bisa nabung berapa istilahnya. Nah dari kerja situ ternyata ya kadang-kadang BP, kadang-kadang masih tekor. Nah dari situ saya ngapain lanjut untuk terus lanjut untuk tes. Akhirnya saya balik aja, penting saya serius di dunia tanaman khususnya di anggrek. Nah itu aja. Dulu awal memulai kemudian anggrek menjadi pilihan itu tadi alasannya sudah sampaikan karena harganya cenderung lebih stabil, kemudian trennya yang lebih stabil. Itu awalnya memulainya bagaimana? Kalau awalnya sih ya itu belajar mungkin ya secara otodidak, baca-baca buku, nyoba mempraktekkan. Tentu yang dipraktekkan juga berbeda dengan teori yang ada di buku. Karena apa? Ya mungkin teori kan butuh biaya, butuh raga. Saya kan
dari awal kan misalkan greenhouse, saya pakai atapnya pakai dulu itu pakai karung bekas bawang merah itu. Ya itu gunakan Yang parahan gitu ya. Potnya dulu saya tuh kalau dulu kan jadi catering, mungut-mungut gelas aqua, dipakai nanam anggrek. Nah, setiap hari Jumat saya keliling mulai pasar bunga yang ada di Malang sampai ke pasar bunga yang ada di Batu. Tiap hari Jumat keliling menawarkan anggrek saya. Nah dari situ udah mulai jalan, belajarlah dulu tentang bagaimana sih kultur jaringan. Nah awal-awal dulu nanya juga ke beberapa nursery bahwa itu nggak boleh rahasia perusahaan. Nah coba-coba dulu sering ke Gramedia, baca-baca buku aja sambil kita terapkan di rumah. Belajar tentang kultur jaringan, ya mungkin gagal nggak sekali dua kali, bisa puluhan kali. Nah, dari belajar dari gagal itu sampai bisa membuat kultur jaringan itu, sterilisasi itu awal ketika ibu itu dapat arisan Presto. Nah dari situ mulai bisa, mungkin Presto cuma isinya 2 botol aja. Terus dari situ nyoba-nyoba sampai akhirnya bisa buat bibit botolan. Nah setelah punya bibit botolan, saya nggak punya lahan. Akhirnya saya ngajari siapa yang mau belajar anggrek ke tempat saya, warga sekitar saya undang, saya ajari budidaya, saya kasih bibit. Nah dulu berkumpul itu sekitar 25 orang. Kita ngumpul 12 belajar bareng-bareng. Nah setelah sekian bulan berlalu, alhamdulillah dari 25 orang ini berhasil 1 orang. Nah dari 1 orang ini kita cari masalahnya awalnya di mana sih ini. Nah dari yang satu kita support. Nah kemudian kita ada beberapa alasan mereka tidak mau lanjut. Yang pertama karena anggrek ini kan prosesnya lama, mulai aklimatisasi sampai berbunga itu butuh waktu 2 tahun. Petani jenuh melihat tanaman bibit seedling rasanya nggak besar-besar, nggak gede-gede. Nah ini akhirnya jenuh, putus. Nah kemudian mereka juga bingung nanti jualnya kemana. Lagi kemudian nanam tanaman tapi tanaman kok nggak bisa dimakan, nggak bisa di ini. Nah itu. Nah akhirnya dari situ dan banyak lainnya alasannya. Nah akhirnya cuma 1 orang yang jalan ini. Nah dari 1 orang ini jalan, kita support, untungnya kan lumayan. Nah karena untungnya lumayan, beberapa anggota yang protol tadi sebagian ikut balik, kemudian ada anggota yang baru yang ikut gabung. Nah dari situ saya membuat namanya supply chain. Gimana sih petani ini nanti anggota ini bisa panen setiap bulan, nggak nunggu tahunan seperti sebelumnya yang mereka pelajari. Akhirnya gimana? Nah nanti petani ini khusus nanam mulai bibit seedling aja, aklimatisasi. Nah nanti pola tanamnya diatur setiap bulannya. Nah katakanlah kalau kapasitas satu kebunnya itu isinya 300.000, berarti setiap bulan mereka harus nanam 50.000. Nah nanti dari bibit seedling nanti kita beli, kita kirim ke petani remaja, mereka khusus nanam remaja aja. Nah dari remaja juga sama, kapasitas kita atur. Nah mulai seedling remaja juga sebagian bisa dijual, sebagian ditanam untuk diremajakan. Nah dari remaja sama, nanti mulai sampai dewasa sampai pembungaan. Nah dari situ dari awalnya cuma 1, itu tahun 2009-2011 bertambah itu sekitar tahun 2013 itu mungkin nggak sampai 5 orang, akhirnya tahun 2017 itu sekitar hampir 100. Nah kalau sampai saat ini sudah sekitar 108 petani mitra. Nah nanti saya juga buat rantai produksi, kita juga buat rantai pasar. Rantai pasarnya mulai dari adik-adik kita yang magang tempat kita itu hampir setiap bulan itu ada 60 ada di magang belajar budidaya anggrek. Nah siapa mereka yang nanti bisa mau jualan, silakan, kita nggak maksa. Nah mereka juga bisa jualan lewat sosial media. Mungkin dari 60 magang, yang magang itu nggak semuanya jualan, bisa nyantol katakanlah 2 atau 3 orang itu sudah lumayan. Nah dari situ 3 setiap bulan ada yang baru, nanti semakin bertambah. Harapannya setelah mereka belajar budidaya, belajar memasarkan, mereka balik ke sekolah, balik ke kampus, mereka masih tetap bisa jualan anggrek lewat online. Nanti sistemnya dropship, bisa dikirim dari kebun saya. Nah harapannya setelah mereka lulus, mereka punya modal bangun usaha, dan itu bisa bagian dari jaringan kami, seperti itu. Oke, kalau ceritanya kayaknya mulus banget ya. Kayaknya mulus banget. Tapi itu pertama kali Bapak itu mulai kemudian memutuskan untuk ini anggrek ini jadi jalan hidup saya selanjutnya, itu tahun berapa Pak? 2007. 2007. Jika tahun 2007 itu kalau Bapak ingat ya, di lingkungan Bapak, di sekitar Bapak itu, untuk orang-orang pada umumnya atau mungkin pelaku tanaman hias pada umumnya pada saat itu trennya seperti apa 2007 itu? Bukankah waktu itu era Anturium, bukan ya? Iya, eranya memang eranya Anturium. Mungkin di kampung saya ya yang nanam anggrek mungkin baru saya pertama kali pada saat itu. Mungkin sebelumnya ada, cuman saya nggak pernah lihat juga. Mungkin sebelum saya lahir ada, pernah dengar gitu. Tapi untuk tahun ketika saya usaha itu ya di kampung saya cuma ada, memang saya aja yang nanam. Berarti di awal itu benar-benar sendiri untuk semuanya, Pak. Jadi beli, kemudian perbesar, kemudian ditawar-tawarkan sendiri, seperti itu awalnya. Ya, kemudian tergabung juga dalam PAI. Kan namanya Perhimpunan Anggrek Indonesia. Di situ kita sering kumpul. Nah, kita juga bisa cari informasi, sharing sesama
teman juga. Oh, jadi dari Ya. situlah kemudian muncul tadi ide, kemudian mengumpulkan warga sekitar dan lain sebagainya, seperti itu. Itu sudah ini dulu. Oh, sudah dilakukan dulu Ya. di awal. Ya. Jadi karena merasa sendiri golek bolo gitu Nah, pada saat golek itu bolo, ya. ya. Oh, oke. Jadi ketika itu berinisiatif sendiri untuk menggiring ya opini teman-teman yang biasanya petani konvensional untuk bertani anggrek seperti itu. Terus ketika sudah itu dilakukan, tergabunglah di perhimpunan anggrek ini. Kemudian makin sehingga programnya sekarang sudah, kalau di total ada berapa, apa namanya sebutannya, binaan apa Ya, sebutannya? ada sekitar 108 petani. 108 petani Ya, kelas itu di bawah DD Orchid gitu. di bawah DD Orchid. Oke. Jadi kalau teman-teman saya kesana aja tuh dari ujung ke ujung jalan itu ngap sampai rumah beliau itu. Dan di tiap ini kayaknya beda-beda ya. Itu kalau yang di Beda-beda. lingkungan Bapak itu yang khusus dikelola sama DD Orchid sendiri. Kalau yang saya kelola adalah pembungaan sampai seleksi tanaman induk yang digunakan untuk silangan induk berikutnya. Dari proses mulai dari awal sampai pembungaan itu diproses di petani. Nah nanti di tempat saya itu proses kita seleksi. Mungkin dari setiap satu silangan kita ambil 50, nanti diseleksi mana yang terbaik. Selama kita amati selama 1 tahun, diamati tingkat kerajinan berbunganya, susunan bunga, kemudian ketahanan bunganya, tingkat kontras bunganya. Pokoknya kita cari dari kategori yang unggul, diamati selama 1 tahun. Nah nanti yang terbaik kita gunakan untuk induk berikutnya. Kalau sejauh ini berarti DD Orchid selain untuk penjualan kemudian pembinaan petani-petani juga melakukan penyilangan hibridisasi ya? Ya. Itu berarti sudah berapa lama? Saya hampir 20 tahun kan artinya dengan di anggrek ini. Di anggrek, ya. Bapak ingat nggak sudah berapa hasil silangan dari DD? Kalau hasil silangan mungkin ya sudah diregister hampir 600-an. 500 sekian, ini kan masih berproses, ada puluhan, mungkin ya kurang lebihnya sekitar 600 ya sudah dipatenkan. Kalau menyilang sendiri hampir setiap bulan itu yang kita silangan 200 sampai 300 silangannya baru setiap bulan. Setiap bulan itu 200 uji coba ya boleh dibilang ya? Enggak, ya memang disilang Oh, kalau uji sudah. coba. Jadi dari 200 itu pasti akan jadi hasil yang pasti akan diregister kan? Enggak. Oh, enggak. Ya dari 200 itu nanti tidak semua jadi juga. Oke. Nah artinya kadang-kadang juga ada beberapa kesalahan misalkan waktu seleksi, waktu seedling kita enggak sampai besar sudah habis duluan. Artinya yang udah kesilang itu beberapa silangan itu habis sebelum berbunga juga ada. Habisnya itu lenyap, Ketika musnah. seedling itu sudah laku dijual dulu. Remaja jadi nggak sampai bunga ada. Nah, itu memang Jadi belum tahu ya seperti apa ya? Biasanya tuh ketika ada karyawan baru. Nah, mereka biasanya belum teliti. Akhirnya ya yang harusnya dipisahkan 50 atau 100 tiap kode, akhirnya belum sampai besar ternyata sudah hilang duluan. Padahal kalau di anggrek untuk diregistrasi itu sangat penting sekali ya? Pengaruh juga nanti ke penjualan atau enggak sih sebenarnya Pak? Ya punya pengaruh yang signifikan saya kira. Karena kan dari nama itu orang kan gampang menyederhanakan namanya sebenarnya panjang kalau nggak diregister. Kalau diregister namanya jadi lebih singkat. Tapi kalau nama-namanya memang namanya yang gampang diingat, kemudian cakep, indah, sesuai dengan karakter bunganya. Nah, itu biasanya lakunya lebih cepat. Lebih menjual gitu ya? Ya. Lebih nempel jadi gampang diingat? Ya. Gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kalau Bapak sendiri dari pengalaman Bapak di 20 tahun ini, apa yang Bapak lakukan gitu untuk membidik pasar tuh sasarannya yang seperti apa? Yang disasar oleh DD itu sebenarnya pasaran yang di kelas mana gitu? Ya, kita kan punya segmentasi pasar sendiri sih. Kalau awal-awal bangun ya biasanya saya ngikuti tren, ngikuti senior-senior yang lama, mana yang paling disukai, mana paling laku di kebun mereka, kita buat. Nah, ngikuti sampai setelah kita mulai ini kita buat buat line breeding yang memang khas DD Orchid gitu. Nah, akhirnya di situ kita buat yang memang khusus spesialisnya memang di jenis-jenis PT dengan line breeding tertentu, misalnya di labelo, di tanduknya, di warna, tingkat ketebalan, nah tingkat kerajinan bunga. Nah itu yang serius digarap dan tidak menutup segmen-segmen anggrek yang lain. Jadi kita buat segmentasi pasar, kita di petani juga kita klaster-klaster. Oh ada klasternya Cattleya, oh ada Vanda, oh ada Dendrobium yang round shape, yang bulat. Ada yang memang spesialisasinya di keriting, yang di melintir-melintir. Nah itu. Oh kalau DD sendiri berarti spesialisasinya di anggrek dendro yang keriting, tapi Ya. untuk yang lain-lain juga masih tetap produksinya sama kencangnya? Tetap. Ya jadi sambil belajar juga di awal menyilang Cattleya, Vanda masih dalam tahap belajar. Tapi ya syukur alhamdulillah ternyata silang-silang juga bisa diterima pasar dan harganya pun juga melampaui dari target awal. Nah itu. Berarti kalau DD sendiri untuk targetnya sebenarnya lebih ke resell gitu, petani atau seperti apa kalau target yang benar-benar maksudnya saya yang ditargetkan benar-benar dari DD itu loh? Kalau target itu mulai awal itu saya pinginnya itu ekspor malah, mengenalkan anggrek-anggrek Indonesia itu di kancah internasional. Orang luar negeri itu kalau katakanlah mereka dari orang Korea ya, itu datang ke kebun mereka sangat mengagumi
anggrek-anggrek yang ada di kebun, hasil-hasil karya saya. Cuman mereka nggak bisa bawa. Gimana caranya mau bawa anggrek ini untuk bisa dibawa ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, ke Taiwan. Nah, karena memang sampai saat ini proses perizinannya juga belum selesai. Di sisi lain memang perizinan itu memang agak susah di Indonesia. Berarti secara regulasi kalau untuk ekspor anggrek itu belum bisa atau bisa tapi susah. Sampai sekarang saya belum bisa, sudah 2 tahun. Walaupun itu anggrek hasil hibrid, Iya. tidak bisa. Iya. Oh, saya pikir selama ini yang tidak diperkenankan adalah anggrek-anggrek spesies karena untuk mengamankan gitulah ya, tanda kutip ya. Oh, ternyata anggrek hibrid juga sampai sekarang belum bisa untuk ekspor. Belum. Kalau Thailand masuk gampang banget, Pak. Nah, itulah. Gampang banget, Pak. Kadang kita itu kan miris. Indonesia ini kan sumber kudanya plasma nuva. Thailand kalah jauh dengan Indonesia, tapi kita dibajiri dengan anggrek-anggrek dari Lah iya nggak adil dong, Pak. dari Masuknya penak Thailand. kok metune angel. Tapi sedang diupayakan ya, Pak ya kalau Ya, kita sekarang. terus berusaha. Tapi kalau melihat untuk kedepannya kira-kira ada nggak potensi kita untuk bisa ekspor anggrek? Ya, kita tetap optimis ke depan untuk bisa ekspor anggrek, dan di Indonesia sendiri punya potensi untuk itu, baik dari segi keragaman jenisnya maupun SDM-nya. Di Indonesia itu SDM tentang anggrek itu luar biasa. Nah, ini yang tergabung dalam beberapa organisasi anggrek, salah satunya PAI. Nah, ini di sini kan di Indonesia itu banyak penyilang-penyilang anggreknya. Mungkin kalau kita cek data di RAS itu bisa jadi Indonesia itu yang tertinggi untuk meregistrkan nama-nama anggreknya. Salah satu mungkin 3-5 besar lah. Bisa jadi nomor 1. Nah, ini karena di Indonesia ini memang punya potensi sumber genetik yang sangat beragam, dan juga dengan populasi yang tinggi, kemudian kecintaan mereka akan tanaman hias khususnya anggrek juga tinggi. Nah, ini potensi besar sebenarnya. Dan Indonesia sendiri kan rata-rata masih impor, hampir 70%. Data anggrek itu Indonesia rata-rata masih impor. Nah, ini kan peluang yang cukup tinggi sebetulnya. Kalau dari analisa penjenengan, analisa Bapak itu, kalau tadi disampaikan bahwasanya kalau orang luar sendiri sangat tertarik dengan anggrek-anggrek kita, pasalnya berarti siap nih nerima. Kitanya juga disampaikan sudah boleh dibilang tiga teratas dunia yang termasuk produktif untuk penyilangan ya berarti ya. Untuk register penyilang sama register. Ya. Lalu kalau dari analisa Bapak itu secara kendala kenapa sampai hari ini setelah sekian lama ya, kayaknya kalau anggrek itu kan dari era zaman Putin ya, zaman Pak Soeharto itu kan juga beliau sangat menggemari anggrek sekali ya. Sudah berlangsung sekian lama, kenapa kemudian kita belum bisa menembus ekspor itu? Lah, ini kan Kendalanya di Iya. apa selama ini? Nah, ini yang buat regulasi. Berarti di regulasinya saja. Regulasinya itu mungkin kan mungkin ya bisa jadi karena Indonesia ini merupakan salah satu plasma nuva terbesar di dunia ya, sumber genetiknya tinggi, maka negara berusaha melindungi jangan sampai oke. anggrek-anggrek ini anggrek-anggrek spesies ya bisa Terutama keluar ya. dengan bebas. Nah, makanya aturannya dibuat ketat. Jadi kalau Nah, di mungkin- Indonesia seluruhnya Iya. di Indonesia belum ada yang bisa ekspor. Saya belum tahu ya, tapi Oh. kemarin itu kita juga sama Menteri beberapa tahun kemarin pengennya mau launching ekspor anggrek untuk di Malang Raya. Dengan bantuan Pak Menteri itu aja kita buat izin ekspor itu 2 tahun juga nggak selesai. Akhirnya juga studi banding ke Thailand. Gimana sih di sana itu pemerintahnya tanggap tentang petani-petani anggreknya. Mereka di sana kumpul dengan petani-petani anggrek, ditanya butuh waktu berapa bulan untuk bisa mengurus izin ekspor. Nah, jawaban petani di sana cuma 3 jam selesai. Di sini 2 tahun belum selesai. Dan di sana sangat dimudahkan. Bahkan kalau kita di Thailand itu ya, misalnya kita bawa tanaman di bandara, itu kalau ketahuan, mereka nanyanya gini, ini perlu dokumen nggak? Kalau butuh dokumen surat, kita buatkan di bandara. Nanti Oh, sangat mereka dimudahkan ya? Iya, dibuatkan. Oke, minta notanya dari istilahnya dari petani mana Dari atau toko mana, mana, ya? udah kita keluarkan, langsung dibuatkan, selesai 10 menit selesai. Oh. Tapi kalau di Indonesia kita bawa ketahuan, pasal sekian, hukumannya penjara sekian, ini Capek. udah diancam, nah, dendanya sekian, kurungannya sekian. Nah, itulah bedanya negara kita dengan negara luar. Tapi artinya harapan tetap ada ya, sedang Harapan diupayakan ya. tetap, ya. Jadi untuk teman-teman muda yang sekarang lagi giat-giatnya menyilangkan, artinya nanti ini udah investasi ya dari Ya, sekarang ya. Nanti nggak tahun perlu, depan- saya kira nggak perlu ekspor. Di dalam negeri aja kebetulan sudah sangat luar biasa. Coba kalau kita lihat di sekitar sini kan hampir di atas 50% ini kan produk-produk anggrek dari luar. Nah, coba kalau dari sekitar sini kita punya potensi sangat besar dikembangkan. Nah, saya kira juga nggak kalah juga penyilang-penyilang dalam negeri untuk hasil-hasil karyanya juga luar biasa, teman-teman. Kalau menurut Bapak, kalau kemudian ya seumpama nih ya berandai-andai, Indonesia kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi tutup impor, mampu nggak kita mencukupi kebutuhan dalam negeri kita dengan kondisi sekarang? Kalau saat ini nggak mampu, justru nanti malah petaninya yang istilahnya petaninya bisa gulung tikar. Mereka akan kesusahan mendapatkan bibit yang secara kualitas dan kuantitas itu sesuai dengan mereka yang diharapkan. Nah, karena yang di saat ini kan banyak di Indonesia ada banyak penyilang, juga banyak, tapi kebunnya kecil-kecil untuk menyuplai dengan kebutuhan yang besar. Nah, ini belum mampu.
Berarti nggak usah mimpi ekspor-ekspor aja, sebenarnya cukupi pasar dalam negeri saja. Ternyata kita juga belum bisa ya untuk saat ini. Iya. Berarti kalau teman-teman yang ada di sini, yang ya adik-adik, mas-mas, bapak yang ada di sini, ini sebenarnya kalau ingin mengambil peluang untuk itu masih sangat besar sekali ya Pak Masih artinya. sangat besar. Kalau saya tahu Bapak untuk yang apa sebutannya, produsen atau apa sih sebutannya, petani atau apa ya kalau di anggrek itu? Seperti Bapak ini disebutnya? Ya macam-macam lah. Nah yang seperti Bisa Bapak petani, ini, bisa breeder, bisa. yang seperti Bapak ini di Indonesia sendiri atau nggak usah jauh-jauh lah, di Pulau Jawa lah gitu. Ada seberapa banyak sih sebenarnya? Sekarang udah mulai banyak ya teman-teman, apalagi teman-teman muda udah mulai buat kebun secara yang luas, dari segi luasan jumlah produksi juga sangat luar biasa. Nah, ini khususnya di Pulau Jawa sih yang masih. Bahkan di Jogja, di Jawa Tengah sudah mulai kebun-kebun besar. Ya mungkin yang dulu juga belajar di saya, sekarang juga saya sudah kalah besarnya. Banyak juga. Ya. Padahal Bapak udah besar loh. Udah besar loh. Jadi kalau Bapak sendiri di DD Orchid ini, kalau cakupannya untuk suplainya sejauh ini sampai di cakupan mana saja wilayahnya? Kalau dari cakupan saya kurang paham ya, karena kita kan tidak jual secara langsung, kita juga banyak lewat reseller, jaringan pemasaran, punya rantai pasar sendiri lah. Nah, itu untuk masalah customernya kan kita istilahnya nggak etis kalau kita minta tahu dari para reseller itu kan punya reseller. Tapi ya bisa jadi kalau kan zamannya sosial media itu hampir seluruh Indonesia kayaknya sudah bisa. Bahkan di luar negeri saya juga nggak tahu. Tiba-tiba anggrek saya juga ada di Vietnam, ada di Thailand juga, ada di Malaysia. Dari mana saya juga nggak tahu. Tapi mereka ngomongnya ini ya ini dari Indonesia, dari saya. Tapi keluarnya dari mana kok bisa aja? Rahasia ilahi ya. Memang ada beberapa memang yang beli dari tempat saya. Mungkin orang luar juga ada. Tapi kan ketika mereka keluar dari kebun saya kan juga bukan urusan saya. Iya, betul. Prosesnya gimana nah, itu yang kita juga nggak tahu. Oke. Lalu kemudian di DD Orchid tadi kalau sudah sampaikan sedemikian aktifnya, kemudian melakukan penyilangan, kemudian produksi, di DD Orchid sendiri itu ada divisi-divisi apa saja sih? Ya, kalau divisinya ya kan memang dari lab ya, itu sebagai apa ya, penggerak utama. Kemudian dari manajemennya, ada di kebun, ada bagian kontrol itu keliling-keliling ke para petani-petani, itu bagian grading, bagian packaging, itu juga bagian pemasaran juga. Nah kalau untuk yang di labnya sendiri, kalau dulu di awal berarti penjenengan lakukan sendiri? Dulu dilakukan sendiri. Benar-benar sendiri untuk semuanya? Semuanya. Bikin lab ala-ala gitu atau seperti apa Ya, dulu awalnya? ala-ala. Ala-ala. Mungkin dulu yang saya gunakan tuh lab dulu bekas kandang sapi. Bisa diceritakan nggak tuh dulu pas bikin lab pertama itu bagaimana? Supaya mungkin teman-teman di sini nanti yang pengen bikin lab, Mas Firman itu mau bikin lab katanya ya, mungkin bisa dapat ide. Labnya simple aja, dulu pakai kayak akuarium gitu aja. Jadi kayak NKAS. Nah, karena nggak punya lab secara kayak apa ya, pada umumnya, di tempatnya di luar atau di kebun aja juga bisa. Jadi kebun saya dulu itu bekas kandang sapi, karena dulu kan belakang rumah ada kandang sapi. Nah, karena penduduknya udah mulai pasungkan, sungkan sama warga, kandang sapinya dipindah ke sawah. Nah, bekas kandangnya itu kita buat kebun sama buat lab. Itu pertama kali ya? Pertama di kamar. Oh di kamar. Pindah ke di luar. Ya, itu ya masih kotor, tapi ya. Tapi sama-sama akuarium ya itu Pak ya? Iya, dari NKAS ini akuarium itu kan. Itu kemudian kalau sekarang sendiri untuk tenaga di labnya sendiri, ada tenaga-tenaga ahli kah atau seperti apa? Tenaganya kita rekrut dari adik-adik magang, datanya dari SMK ataupun dari perguruan tinggi. Sekarang ada sekitar 8 sampai 10-an lah yang untuk di lab dengan produksi rata-rata 5.000 sampai 10.000 planet per hari. Per hari? Per hari. Di sepanjang itu ada nggak momen ini kok ramah teman barang itu ada nggak momen begitu Pak? Barang itu nggak keluar-keluar tuh ada nggak momen? Ya memang untuk musim-musim tertentu ya tidak serta-merta tiap bulan itu lancar terus enggak. Ada masa-masa tertentu kadang-kadang permintaan sangat menurun. Nah, misalkan di awal mau lebaran, nah itu biasanya permintaan menurun untuk bibit remaja kecuali bunga ya, itu menurun. Kemudian ketika ajaran baru, nah itu biasanya turun drastis. Nah, biasanya bulan-bulan seperti Desember, Januari, nah itu memang biasanya agak menurun. Nah, karena mungkin yang pertama terkendala cuaca juga. Lalu kan namanya ini kan satu usaha, pada saat kondisi seperti itu biasanya yang dilakukan seperti apa? Ya tetap harus konsisten, karena kan mereka harus dikerjakan mulai dari situ, memang ya harus dikerjakan. Kalau enggak, waktunya ganti pot, nggak diganti pot kan nantinya juga rusak. Ya mau sepi mau enggak ya harus tetap. Mungkin nanti kalau seperti ada beberapa seleksi aja, mungkin yang kurang apa ya, yang perkembangannya kurang bagus, dikumpulkan, dipotong-potong, dibakar, dibuang. Sebagian diseleksi. Nah kadang-kadang juga kita sumbangkan ke beberapa adik-adik yang makan di sana. Dari kampus mana? Oh dari sini. Mau nggak saya sumbang anggrek? Nah nanti kita sumbangkan anggreknya ke beberapa kampus. Jadi kalau mau minta sumbangan anggrek dari Pak Dede tahun ajaran baru, mau lebaran, itu waktunya sodako anggrek di DD Orchid ya. Lalu kemudian sejauh ini inovasi apa saja yang Bapak lakukan untuk tetap eksis, bertahan dan semakin berkembang? Untuk berkembang sih ya kita coba mengembangkan diversifikasi produk ya. Kalau dulu kan banyaknya di spesial di Hidupium. Nah kita coba mengembangkan untuk di Cattleya, Ilang di Vanda.
Nah, ini juga udah mulai kumpulkan untuk beberapa pabrik pedilum juga, nanti mulai kita sambil belajar ya, masih belum produksi, kita masih menggali untuk menyilang untuk jenis pabrik pedilum dan juga untuk gramatophilum dan juga intersection maupun intergeneric persilangannya gitu. Kalau langkah-langkah taktis yang seperti itu biasanya siapa Pak yang merumuskan? Nah kalau khusus itu ya memang harus saya. Jadi kalau sejauh sekarang ya, sekarang kalau dulu mungkin semua ya sampai ganti media mungkin Bapak dulu ya. Tapi kalau sekarang Bapak sendiri fokusnya untuk di? Sekarang kan fokusnya di persilangan aja. Oh, oke. Ya, jadi tiap hari kan kita target punya 300. Berarti kan paling enggak berapa? Kita setiap hari kan harus 10. Nah, itu biasanya enak nyilang itu pas bangun tidur, pagi-pagi masih fresh. Nah, itu biasanya nyilang, lebih enak. Pikiran lebih fresh. Jadi enggak apa ya, kita punya pikiran masih fresh, itu punya gambaran, punya angan itu masih bagus. Tapi kalau udah agak siang, jam 10, jam 11, panas, nah, nanti beberapa juga ada tamu atau apa, nah itu pikir bisa biar. Kalau pada saat mau menyilang seperti itu tuh tergantung yang ada atau memang sudah terplan gitu. Jadi saya pengen menghasilkan ini tapi yang begini, jadi saya butuh ini yang begini, atau ke kebun aja dilihat mana yang ini, asal aja nanti dilihat hasilnya nanti. Gitu. Atau seperti apa menentukan penyilangan itu? Ya memang kita harus punya kebun yang khusus ya untuk induk, biar fokusnya nggak terpecah-pecah ya. Misalkan kebun induk Cattleya, memang fokus di sini isinya Cattleya aja. Ada yang memang kebun untuk Cyndobium, keriting, ya memang fokus di situ semua, memang harus ada fokus indukan keriting. Ada yang memang tipe Palenante. Ya, di situ ada yang khusus itu, yang season Palenante atau yang Norseed, yang khusus satu kebun isinya semua anggrek bulan. Dan kita melihat punya angan-angan, punya gambaran, istilah punya visi misi dalam kita nyilang itu biar ini. Ya, dengan banyak pilihan tentu kita punya banyak peluang lebih besar untuk menghasilkan anggrek sesuai dengan keinginan kita ke depan. Kita bisa buat karakternya pengen kayak apa sih? Nah, di situ kita juga dari hasilnya nanti juga kita amati selama 1 tahun ini tingkat perkembangan pertumbuhannya itu seperti apa, kemudian pembungaannya seperti apa, kuntumnya seperti apa. Dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa tangkai, nanti bisa dibanding-bandingkan. Nah nanti dalam setahun bunga berapa kali. Nah tentu kalau dalam 1 tahun itu kerajinannya, tingkat kerajinannya lebih tinggi, tentu nanti ketika hasil anaknya kan peluang bunganya juga lebih tinggi. Artinya ketika bunga lebih tinggi, putranya kan lebih cepat. Tidak ada tanaman yang harusnya misalnya anggrek bulat, kita tanam dari seedling, harusnya 3-5 bulan harus berbunga, karena kita induknya tadi nggak jelas, bisa jadi molor. Nah itu kan mengganggu siklus rantai pasoknya, bisa terganggu karena hal-hal yang demikian itu. Oke, jadi untuk satu produk layak untuk edar itu berarti prosesnya panjang ya Pak? Prosesnya panjang, jangan sampai satu proses terhambat ini jadi pengaruhnya jadi ke semuanya. Nah, jadi bisa dipastikan kalau semua yang keluar dari persilangan dari Bapak itu sudah melalui proses yang uji coba, dilihat, kemudian iya, proses dari tetua-tetuanya sebelum-sebelumnya. Nantinya kan mengerucutnya ke arah mana. Nah, dari situ kita sudah punya bayangan. Misalnya, bahwa ini anggrek keriting, anggrek melintir. Ini biasanya bunga di umur 1,5 sampai 2 tahun. Oh, ini anggrek bulat. Ini bunganya jangan sampai ketika aklimatisasi ini proses bunganya di atas 1 tahun. Misalnya kita tahu rata-rata 8 bulan. Jadi 8 bulan sampai 1 tahun harus sudah berbunga. Jangan sampai molor. Nanti mulai seedling ini kan sudah antri. Nah itu yang ngaturnya itu yang memang perlu manajemen yang bagus. Oke, jadi artinya satu anggrek hadir di hadapan saya cantik ini berarti bisa dia binfulan gitu. Dari induk-induk yang hasil silangan si A, si B, iya. Kemudian ada satu plan ini? Iya, merujuk ke satu. Misalkan, kita prosesnya kita buat warna gelap. Nah, warna gelap atau hitam. Nah prosesnya kedua kita kumpulkan. Kita punya sampai 100 atau puluhan sampai ratusan warna gelap. Ya kita kumpulkan di warna gelap. Nah, nanti kita tinggal nyarinya bentuknya. Yang mau melintirnya kecil, keritingnya banyak, atau yang cuma setengah putaran atau 1 putaran aja, atau labelumnya yang lebar atau labelumnya yang panjang, yang sempit. Nah jumlah kuntumnya juga ada banyak. Kalau semakin banyak tangkainya nanti jadi menjuntai ke bawah biar kuat tuh dikasih. Ini mungkin yang tipenya agak kenceng. Mungkin kalau bunganya itu keriting muter. Nah biasanya ada susunya yang rapi. Nah, ada yang kayak kemucing gitu. Nah itu macam-macam. Nah kita cari dari silang-silang itu yang mana yang punya prosentase yang terbaik buat silangan. Ada yang bunganya itu bagus tapi bunganya nunduk. Nah ini kan kurang bagus. Kita cari yang hitamnya dari segi warna masuk tapi dari bunganya nunduk. Nah warnanya bagus. Dan kita cari yang tegak di silang tadi dengan yang nunduk tadi, harapannya biar bunganya tegak. Ada juga yang buat ini terlalu besar, tingginya 3 meter 2 meter. Nah, kita mau buat mini, bisa buat mini sejengkal untuk bisa bunga. Nah itu bisa. Pengennya yang sejengkal aja sudah bunga tapi warnanya yang hitam. Nah kita cari aja misalnya dari dinduk-dinduk yang punya genetik ke arah yang gelap, misalnya dengan Caronii. Kalau kita mau cenderung kayak warna cerah bisa dengan Canaliculatum. Nah seperti itu. Proses yang panjang itu sudah banyak sekali yang dihasilkan. Saya jadi penasaran, dari sekian lama Bapak menyilangkan, apa hasil silangan Bapak yang menurut Bapak sudah membuat Bapak merasa cukup puas gitu? Ini kayaknya paling oke dari semua yang saya silangkan. Ada nggak? Ya biasanya kan kalau sampai saat ini mungkin ada beberapa ya yang sesuai dengan harapan, ada juga yang enggak. Mungkin yang terbaik saat ini mungkin ada di Dendrobium danis.
Dendrobium ganis. Ya, kemudian ada juga Black Mamba, nah itu yang lumayan. Kemudian kalau dari silangan panda itu ada Renan Tanda, Dedestia Santoso ada. Cuman kedua ibunya sudah mati, kita mau ngulang udah nggak bisa. Nah, itu. Nah dari beberapa tadi ada sekitar 3, 4, 5 ya yang Bapak merasa wah ini paling oke, kayaknya paling puas dengan hasilnya. Itu bisa nggak diceritakan salah satu prosesnya sampai Bapak itu sampai di titik, dah ini paling keren nih gitu tuh. Yang menarik di proses sampai kemudian di titik itu tadi. Kalau sampai titik paling keren belum. Belum, oh masih belum panjang. ternyata. Oh belum ternyata. Jadi baru cukup lumayan puas tapi belum ya. Iya belum. Apa yang mau bikin belum Pak? Iya belum karena kita kan masih yang pertama belum bisa ekspor yang pertama. Yang kedua setiap ada event internasional anggrek-anggrek saya masih belum bisa dari hasil budidaya saya sendiri ya itu masih belum bisa ikut lomba di sana. Ada beberapa yang bisa ikut lomba di luar negeri ya, tapi ya sama tadi itu mereka beli bibit dari saya entah bawahnya gimana. Itu nyampe sana itu ada yang dapat gelar FCC sama Award of Merit itu di Singapura. Kemudian di Jepang itu tahun 2021 atau 2022 itu ada kalau nggak salah Indonesia Damai itu juga dapat Best of Show atau apa itu ya di Jepang. Tapi yang membesarkan bukan saya. Tapi artinya kalau secara bibitnya sendiri, pohonnya sendiri sebenarnya dia sudah sangat oke sekali dong sebenarnya. Atau masih ada harapan di hasil silangan terakhir dari misalnya Ganis atau Black Mamba tadi itu masih akan kemudian itu dibuat lagi menjadi terus. Iya. Terus. Kalau dari yang tadi Bapak ceritakan yang sempat di luar entah siapa yang membesarkan, entah siapa yang membawa itu jenis apa Pak yang kemudian di sana mendapatkan apresiasi itu? Dendrobium lineale itu dapat awalnya Award of Merit tahun 2018 terus tahun berikutnya dapat FCC. Oh saya. Tapi kalau semua Bapak gitu pengen ikut sendiri gitu tuh sebenarnya kalau dibawa sama orangnya itu juga susah kok Pak? Ya susah. Oh tetap susah? Tetap susah. Ikut lomba saja susah? Ini bukan mau dijual loh ini. Itu tetap susah ya? Susah. Oh oke ya. Padahal salah satu ini ya, salah satu hal yang pastinya menjadi harapan karena mau di tingkat hobi apapun, prestisnya hobi itu ya di kontes ya Pak? Iya. Itu tingkat tahta tertinggi lah untuk hobi apapun itu ya kalau juara kontes itu udah tahta tertinggi kalau di hobi kalau menurut saya sih ya. Oke. Berarti kalau yang tadi menurut Bapak sudah cukup oke tapi masih terus berproses ini, nanti target yang Bapak tetapkan untuk hal apa ke beberapa ID ini tadi targetnya seperti apa sebenarnya? Ya kalau target kan misalkan oh ini saya udah puas untuk warna jenis tertentu atau katakan oh ini saya tahun ini fokus ke lemnya Viola Flaven. Kita coba lihat, nah kan udah selesai. Oh ini saya coba buat tahun berikutnya warna gelap. Coba ngilang-ngilang ya tidak menutup ngilang yang lain juga ada. Tapi kita fokus di misalnya fokus warna gelap. Nah kemudian seperti tahun ini, oh saya ini fokusnya untuk tahun ini ingin buat yang ini. Baik itu dari warna gelap atau warna cerah. Nah itu kan masih panjang prosesnya karena satu silangan itu kan butuh waktu sampai kita tahu itu butuh waktu 4 sampai 7 tahun. Kita hilang sekarang, kita tahu hasilnya. Nah, misalnya di dom keriting itu paling cepat kita bisa tahu bunga itu 4 tahun yang akan datang. Wah. Kalau jenis-jenis Cattleya, Vanda bisa jadi 7 tahun yang akan datang kita baru tahu bunganya. Panjang ya. Itu kenapa kalau saya lihat orang pelihara anggrek itu pada panjang umur karena harapannya terus ada pengen ini nungguin aja 7 tahun nih untuk satu berbunga ya. Kemudian itu tadi dari segi penyilangan kemudian hibrid yang Bapak lakukan ya. Nah dalam prosesnya itu kan ada yang namanya tren pasar. Kalau Bapak sendiri itu membuat tren atau mengikuti tren? Kalau saya beberapa kita ikuti, beberapa juga kita membuat tren sendiri. Sejauh ini lebih banyak? Sejauh ini ya kita lebih banyak membuat tren sendiri karena kita kan juga punya market sendiri ya. Nah itu. Kalau boleh diskalakan mungkin saya agak kepo ya. Dede ini tidak mau mengkompar tapi artinya saya pengen tahu kalau posisi di pasar itu di sini atau di sini. Ya kira-kira saja lah Pak. Jadi maksudnya saya ingin membayangkan bagaimana kemudian posisi itu bisa mempengaruhi sampai ke tren gitu loh. Iya, mungkin kalau untuk beberapa ya mungkin bisa menengah sampai atas. Ya kalau kita mau nanti yang paling atas dikira nanti arogan. Artinya kan berarti ada dong peluang untuk kita yang maksudnya belum di sini ya di sini lah ya. Ini bisa dong membuat tren gitu loh Mas. Di posisi di mana aja bisa, mau jenis anggrek apa aja punya segmen sendiri-sendiri semua. Nah kiatnya supaya kita bikin tren tapi diikuti, percuma atau bikin tren nggak diikuti juga ya percuma. Lah caranya gimana supaya kita yang ada di sini ini bisa bikin tren dan itu bisa diikuti kemudian membawa dampak positif dong tentunya untuk kita. Ya awalnya harus punya spesialis sendiri. Kita harus punya spesialisasi sendiri, nanti kita mulai dikenal, kita mau nyari pindah yang lain atau diversifikasi ya, yang lain bisa, tapi kita harus terkenal dulu. Punya beberapa produk yang memang unggul di sana. Nah, ketika banyak orang mengenal, tentu kan banyak yang tahu tentang produk-produk kita nanti buat produk yang lain, tentu mereka juga akan tahu. Nah, kalau dari pengalaman Bapak dulu, apa pertama yang langkah taktis apa yang dilakukan Bapak ketika ingin mewujudkan itu tadi?
Jadi Ya kalau di awal-awal ya saya asal ngilang aja. mengalir saja Tidak ya. di awal. punya istilahnya line breeding itu apa dulu nggak, pokoknya ya induknya aja punya 3, punya anak tinggi kan nggak bisa. Ya dari yang ada itu aja. Nah, sambil belajar kita ngumpulkan. Nah nanti kalau udah ngumpul baru kita punya angan-angan. Oh punya line breeding itu ketika sudah punya banyak induk. Oh saya pengen fokus di ini. Nah itu kalau sudah kita banyak induan. Misalkan oh saya pengen seperti keriting, ya saya kumpulkan beberapa dulu anggrek keriting. Nah sambil juga disilang, hasilnya sambil buat belajar ya. Hasilnya oh diamati, oh kelemahannya di mana, keunggulannya di mana. Dan nanti kita evaluasi mana yang baik, kita pakai lagi untuk induan berikutnya, terus ngalir terus. Jadi bisa nggak coba saya dibantu untuk disimulasikan? Kalau teman-teman yang ada di sini kemudian ingin mengikuti jejak Bapak, itu berarti apa nih langkahnya yang harus dilakukan itu apa dulu deh? Ya harus konsisten, mau apa aja yang penting konsisten. Dan memang punya secara sumber sumber SDM-nya ada, kemudian sumber daya yang dikelola yang dipakai untuk indukan ada, kemudian ada lahan yang memang untuk pembesaran prosesnya itu kan butuh ini. Nah itu memang berat kalau semua dilakukan sendiri. Nah itu kadang-kadang ada memang beberapa yang terjebak di sana. Nah, pengennya mulai proses dari persilangan, kemudian disilang dewi, dibesarkan sendiri, mulai dari bibit kecil sampai besar, dipasarkan sendiri. Nah, pengen semua dikerjakan sendiri. Dan itu justru bisa menghambat kita sendiri, lahannya terbatas. Oh ini, karena hasilnya kadang-kadang silang kita nggak sesuai dengan harapan, di kebun numpuk nggak laku-laku. Padahal yang kecil-kecil ini kan juga harus jalan terus. Mulai dari bibit botol, seedling, remaja, dewasa ini harus muter. Karena ada salah satu yang ini jadi terhambat. Nah itu dilematis. Mau dimusnahkan udah biaya banyak, dijual nggak laku. Nah itu. Jadi kalau mau mengikuti Bapak ini minimal harus punya apa dan bagaimana Pak? Yuk. Kayaknya itu yang ditunggu deh Pak. Saya aja kebunnya dari 1 meter kali setengah meter udah jalan loh. Ya, mulai dari niat, harus besar ya, kalau lahan niat harus konsisten. Niat kayaknya niat Pak, tapi kok yang ngono-ngono wae gitu keluhannya itu. Jadi kalau boleh diartikan seadanya yang kita punya itu dimaksimalkan saja. Dimaksimalkan. Tapi mulai menentukan satu item barang yang ingin dijadikan sebagai icon gitu. Iya, yang Kalau kalangan artis lah. spesialisnya itu apa? Ah, Ya, yang- bisa gampang dikenal orang. Jadi jangan terlalu random ya. Jadi kalau yang ada gunakan saja kayak lahan ya seadanya saja dulu. Tapi menentukan satu jenis spesialisasi yang mau diambil itu berarti hukumnya wajib ya itu ya Pak? Atau tidak juga? Ya. Kalau mau mengikuti jejak Bapak sekarang gitu loh sampai hektaran gitu loh. Ya kan cara itu nggak harus seperti saya. Ah. Ada berbagai macam cara. Ya bisa digunakan cara saya seperti itu bisa. Atau cara-cara langsung aja. Misalkan punya modal besar, ya sudah langsung kembangkan banyak. Bikin lebih dikenal. Ya promosinya digiatkan. Ikuti kegiatan pameran di mana-mana. Ikuti dipromosikan di sosial media di mana. Itu kan sekarang kan udah zamannya enak, instan, ada sosial media. Beda dengan dulu. Ya, kalau saya dulu kan untuk mengenalkan produk saya itu harus pameran ke Bali, ke Jakarta, ke Bandung, ke Palembang, kemana-mana. Nah itu dalam rangka mengenalkan produk saya. Tapi kalau sekarang untuk mengenal produk kita cukup dilewat sambil duduk, sambil tiduran udah bisa, lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Instagram dan macam-macam. Itu kan lebih gampang sekarang itu sebetulnya. Tadi Bapak nyinggung soal modal, saya jadi kepo. Kalau Bapak sendiri dulu modal itu boleh dibilang sudah sanggune oke apa yo mepet gitu kalau dulu? Saya modal 25.000 dulu kerja catering. Awalnya saya belikan bibit botolan dulu di Pak Untung. Dulu ada ya itu. Terus Pak Untung? Iya. Itu saya belajar. Iya. Oh berarti artinya kalau teman-teman di sini masih berpikir bahwa saya terkendala modal dan sebagainya, sebenarnya tidak ya. Kalau sekarang ini artinya kan jauh lebih mudah untuk prosesnya dibanding kalau Iya. dibanding 20 tahun yang lalu yang Bapak lakukan. Iya. Sekarang aja bisa nggak punya modal. Sekarang aja loh kita bawa HP. Silakan live keliling di kebun-kebun ini. Harga berapa dijual berapa udah dapat duit. Sekarang itu misalkan anak-anak magang di tempat saya itu ya, atau yang sudah selesai magang mereka fokus jualan online. Kadang sekali online tuh jual, tak tanya bisa laku berapa? Mungkin hanya 3 jam 5 jam bisa laku sampai 200 tanaman. Ambil untung berapa? Sekitar 100.000, kadang lebih, kadang di bawahnya. Buat atas 100.000 aja. Kalau kita jual 100 dapat berapa? Dapat 10 juta. Dapat 200 hanya berapa jam aja itu dapat hampir 20 juta. Hanya sekali jualan saja. Oke. Jadi kalau Ya. sekarang itu sebenarnya tidak ada alasan untuk ini ya Pak? Tidak Ya? ada alasan untuk bisa. Bisa lah kayak Pak Dede walaupun masih lama lagi. Kalau di 20 tahun Bapak berkecimpung di anggrek, tadi kan ini kayaknya yang indah-indah saja yang kita cerita ya. Saya pengen tahu dong kapan ada nggak sih masa di mana Bapak rasanya ingin berhenti di ngomongin anggrek itu, ada nggak momen begitu? Biasanya lawan itu jenuh. Jenuh dengan rutinitas. Nah, saya dulu seringnya kalau udah jenuh, itu biasanya main-main. Main-main ke kebun-kebun teman-teman. Banyak yang lebih gede, kita kan, di sana ada kebunnya, katakanlah dulu ada Royal Orchid, ada Si Manis. Nah, kadang-kadang saya ke sana. Bayangkan kapan aku punya kebun segini ya. Nah, gitu. Itu menambah motivasi. Kemudian lihat anggrek-anggrek yang baru. Dulu tuh lihat anggrek yang warna biru tuh kayak kok bisa ya warna kayak gini ya. Nah, itu sedikit banyak menambah motivasi untuk belajar maupun budidaya. Kadang-kadang jual anggrek dulu kan jual murah-murah kan enggak tahu. Kemudian dulu kenal sama breeder, penyilang juga. Itu luar biasa, itu juga sebagai guru saya. Itu juga pernah ngomong gini, saya jual anggrek dengan harga spesies itu berapa dulu? 50.000 nggak pernah laku di event pameran kayak gini.
Dan kamu itu harus menghargai karyamu. Ya, nggak semua orang itu butuh beli harga anggrek butuh murah. Kadang mereka butuh beli sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Mana tak jual kan? Jadi dibawa, ditaruh, ada orang lewat, ditawari. Harga berapa? 300.000. Lah dulu 300.000 itu udah wah luar biasa gitu. Nah, ini tak kenalkan sama teman-temanku, tapi awas, jangan sampai jual anggrek itu murah-murah. Kalau kamu sekali jual murah, dianggap anggrek kamu itu murahan semua. Nah, ya kita buatnya bukan berarti harus jual mahal semua, enggak. Kita juga ada yang murah, ada yang mahal. Kita buat segmentasi yang berbeda-beda dan jualnya kan juga ke beberapa reseller yang berbeda-beda juga. Nah, itu untuk meningkatkan branding juga. Branding itu penting sekali ya Pak. Iya. Satu barang yang sama di tangan orang berbeda itu berbeda nilai. Bisa berbeda nilai. Berbeda nilai, betul. Kalau tidak ada, kalau saya yang tanya, dari tadi sudah ada yang begini-begini ya. Ada yang ingin tanya, silahkan. Kita sediakan 5 penanya atau berapa? 5 penanya. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya nanti akan mendapatkan goodie bag dari kami, ada bibit anggrek dan juga produk skincare dan make up. Silakan untuk angkat tangan. Profesor Endang di depan, silakan. Oh ya, nanti setelah itu Mbak yang gendong anak ya. Terima kasih Mbak Ais. Luar biasa Mas Dede. Saya tuh ingat sekali Mas Dede masih kecil dulu Mas. Oh iya. Saya dengan Prof Muso jalan-jalan di dekat kandang Sapi. Iya. Luar biasa, selamat ya Mas karena sudah seperti sekarang ini. Pertanyaan saya Mas. Tadi menginspirasi kok terangnya banget itu ya, mau daftarkan nama dan sebagainya tadi. Ini seandainya ya, karena ini juga kelanjutan dari pertanyaan dari event yang kemarin, bahwa akan ada kerjasama pentahelix antara akademisi, kemudian bisnismen, kemudian petani, kemudian juga government ya, dan juga media massa. Mestinya kita bisa membuat seperti LHS itu. Jadi kerjasama antara misalnya kebun raya, ya, kebun raya Bogor, kemudian oleh Kementerian Hukum, Kementerian Pertanian, Kementerian yang lain ya, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan gitu ya, BRIN dan sebagainya, termasuk perguruan tinggi yang sangat care pada tanaman ini ya, untuk nantinya kita bisa membuat satu daftar seperti RHS itu. Amerika punya, Eropa punya, kenapa kita itu tidak punya? Mestinya bisa gitu. Itu kalau kan, menurut saya loh, Mas Dede kan sekarang sudah orang hebat banget, bisa nggak kira-kira nanti mengusulkan gitu ya ke pemerintah? Yang pertanyaannya itu Mas, atau belum? Ya, mungkin background saya kan juga bukan ini Bu ya, biologi. Jadi atau bisnis saja. Nah, kalau misalkan kalau kita terjun di dunia internasional, kemudian ada 2 badan berbeda, yang anggrek satu namanya dengan badan yang satu dengan badan yang lain itu berbeda, lah itu nanti pengakuannya itu yang bingung Bu. Misalkan, oh ini laser organindi di RS Elbun, kita buat nama sendiri, oh laser organindi itu namanya mungkin katakanlah Budi atau apa. Nah nanti ketika jual internasional, nah Budi ini yang mana ini? Kan nggak diakui secara internasional. Nah itu yang jadi kendala. Justru bukan itu Mas, justru kita yang membuat. Jadi nanti dari BRIN misalnya ya ditunjuk, jadi yang memang dia nanti bisa memberikan, bisa nama ini kan ada ketuanya siapa, ininya siapa, kita kan itu. Ya kalau mau kembar digalah sama Amerika, saya nggak apa-apa dia di sana kita di sini. Yang menurut saya, Nah, terus berani, kayaknya orang Indonesia nggak ada yang berani. Ayo, kalau Mas. pemikiran saya sama itu kan di anggrek kan punya organisasi sendiri Bu ya. Ya. Katakanlah Kayak misalkan PAI, di sepak bola itu kan ada namanya FIFA, di Indonesia ada nama PSSI. Nah itu kan ada PAI. itu kan biasanya kita kan harus ngikut yang internal induknya Bu. Nah nanti kalau nanti tiap negara punya sendiri malah nggak mungkin rancu Bu. Malaysia punya, Indonesia punya, Singapura punya, Thailand punya, nanti kumpul jadi satu, nanti masalah ribut malah masalah ID ini takutnya nggak lomba-lomba ribut masalah kebenaran ID itu. Kan di level internasional juga ada namanya badannya. Ya mungkin yang perlu digarisbawahi mungkin ya, yang perlu di Indonesia mungkin masalah PVT Bu, itu bisa perlindungan varietas tanaman yang sudah diregister, kita bisa meregister secara internasional, tapi Indonesia bisa kita register lagi apa di PVT, perlindungan varietas tanaman. Nah itu agar apa tanaman kita hasil karya kita bisa terlindungi secara hukum. Nah itu saya kira lebih ini kan setiap hasil silangan itu kan berbeda-beda, jadi kita bisa melindungi per varietas, per kultivar kita misalkan Elbun ini berbeda dengan yang ada di sana, kita kasih kultivarnya namanya A. Nah itu tapi saling tidak apa-apa itu nanti, oh ini Elbun tapi kultivarnya A, ini sudah kita patenkan di tempat kita, ada perlindungan varietasnya ini. Nah itu Dan juga berapa generasi gitu. ya, nah itu Yang kami juga ya. dan maksud saya kenapa kamu nggak berani internasional itu? Ya. Khas Indonesia maksudnya. Ya, Atau belum? gini. Oke, penanya selanjutnya silahkan. Oke, Bu Lucy di belakang. Terima kasih Mbak Ais. Menarik sekali pembicaraan sore ini Pak Dede. Jadi tadi saya mendengar yang sangat menarik untuk saya untuk ditanyakan mengenai rantai produksi. Tadi Bapak mengatakan rantai produksi dari seedling, kemudian pra remaja, remaja sampai pembungaan di petani yang berbeda atau di breeder yang berbeda ya Pak. Ya.
Dan pertanyaan saya ada dua yang berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, pada saat seedling ke katakan pra remaja itu misalnya jumlah tanamannya sekitar 50.000, apakah nanti untuk menjadi tingkat berikutnya jumlahnya masih sama? Berbeda. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak melakukan monitoring atau quality control dari setiap tahapan itu? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi setiap seedling itu nanti remaja sampai dewasa itu jumlahnya tentu mengerucut, Bu. Tentu mulai dari seedling, katakanlah seedling setiap hari ada 50.000. Tentu kan setiap hari juga ada yang kita pasarkan, ada permintaan seedling. Nah, ini yang ngikuti permintaan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, nanti ada sisanya, misalnya seedling A, silangan A, kita buat 5.000 tanaman. Nanti mengerucut bahwa ini nanti yang kita besarkan untuk remaja adalah sekitar 300. Nah, kalau yang kita besarkan 5.000 berarti ada 4.700 yang harus dijual dalam bentuk seedling. Nah, nanti sisanya diremajakan. Nanti remaja juga gitu ada yang dijual, nanti mengerucut lagi. Ada yang sampai dewasa, ini adalah 100 sampai 200 katakanlah. Nah, nanti sampai pembungaan ada stok sekitar 50 sampai 100 itu adalah untuk sebagai bahan untuk seleksi kita. Jadi seperti itu. Jadi kita seleksinya ada 50 sampai 100. Nanti ada bunga satu, bagus, masuk ke kebun induk. Ini ada lebih bagus, ini masuk, yang kurang bagus tadi dijual. Itu tadi terus. Kalau semua ditumpuk, nunggu semuanya ini, Bu, wah itu berat itu. Sehari, katakanlah satu hari saya nyilang kurang lebih 10 satu silangan ada 10, kultivar ada 100. Sebulan berarti ada hampir ada 300 anggrek baru. Itu tempatnya yang besar, tempatnya itu butuh sangat luas. Jadi seleksinya seperti itu. Nah, itu yang ini untuk seedling. Tadi yang kedua untuk seleksi, untuk kontrol. Kontrol kita ada yang memang khusus bagian untuk controlling. Jadi setiap hari itu keliling ke kebun-kebun petani, atau nanti bisa digabung dengan bagian grading. Ada permintaan pasar, nah gimana ngambil di kebun si A? Sekalian ambil saran, tolong dikontrol juga sekalian ada apa masalah apa. Ketika di sana kayaknya ada tungau. Nah, nanti bagian ini nanti ada apa? Ini ada kebunnya mulai ada tungau, disemprot dengan akarisida. Ya di sana ini kena banyak yang ini mulai kena busuk. Nah, berarti fungisidanya mulai ditingkatkan intensitasnya. Nah, seperti itu. Ada yang memang gagan kontrol, ada grading, nanti juga ada yang beberapa nanti saya juga terus sendiri ke kebun-kebun itu. Ada yang bermasalah kadang-kadang kan enggak petani itu enggak semua sama dengan yang kita sesuai dengan SOP-nya. Kadang-kadang harusnya pupuknya sekian. Mereka punya ide sendiri, coba-coba pakai pupuk sendiri, coba-coba pakai metode sendiri. Nah, itu sering. Nanti kalau sudah gagal baru mereka ini. Tapi biasanya kita sudah rugi banyak. Katakanlah ini harusnya pakai akarisida, ini nggak usah pakai ini aja udah bisa. Nah, itu. Maka kita harus sering kontrol. Tidak semua, mungkin dari 108 itu yang bisa dikategorikan bagus itu mungkin hanya sekitar 60 sampai 70 kebun saja. Nah, kadang-kadang terkendala masalah agroklima. Wes nggak bisa di kebun di gang kanan kiri dikelilingi. Dulu masih bagus, nggak ada rumah. Sekarang kanan kiri semua dikelilingi rumah, jadi kurang bagus. Ini kebunnya pindah aja. Kalau untuk pendewasaan kurang bagus, harus bibit seedling aja ganti. Mereka nggak mau ngeyel. Ya udah, biarkan aja nanti kebiasaan kalau sudah sampai mati jelek, baru minta diganti dengan yang lain. Nah, seperti itu. Tanya, Bu. Seperti itu. Katakanlah ini kebunnya sudah mulai ini nggak bisa ini untuk jenis dendro. Ini kelembabannya terlalu tinggi, kemudian sirkulasi udara kurang. Nah, diganti dengan Cattleya bagusnya. Nah, kalau yang mau biasanya ya bagus. Kalau yang enggak biasanya nunggu bermasalah dulu baru mau diganti. Nah, itunya ribetnya itu kursi banyak orang itu seperti itu. Ya. Oke. Terjawab Ibu Lucy? Oke. Penanya selanjutnya ketiga. Di belakang Ibu baju merah yang di barisan kiri ya. Terima kasih, saya Yuni dari Solo. Kalau dengar Pak Dede bercerita, katanya asik sekali. Pak, saya itu sebagai ini ya, kalau saat ini hobi, sekedar hobi. Saya ada beberapa anggrek. Nah, Pak, untuk saya pertanyakan, untuk pertumbuhan anggrek itu biar bagus, apakah harus dipisah sendiri-sendiri? Misalnya Cattleya khusus untuk Cattleya, terus dendro khusus dendro itu atau gimana, Pak? Karena kalau saat ini saya campur, kadang itu ada yang jaraknya itu terlalu dekat, ada yang kadang pertumbuhannya ada yang tinggi, ada yang agak lambat. Itu apa pengaruh ya, Pak ya? Maka sampai sekarang itu saya sering mengikuti YouTube-nya Pak Dede itu. Bagus sekali anggreknya, kepingin ke sana sampai itu. Nah, itu saya butuh ini Pak pencerahan. Apakah itu harus saya pilah-pilah karena kan keterbatasan tempat juga untuk saya. Dan saya itu kalau saya senang dengan ini, saya itu mesti beli. Ya. Jadi campur aduk jadi satu, ada Cattleya, ada dendro, ada bulan, campur aduk jadi satu. Ya. Itu supaya pertumbuhannya bagus gimana ya Pak ya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Pertama-tama monggo Bu, kalau mau main ke tempat kami tunggu. Nah, kemudian Ibu nanam ini tujuannya untuk hobi atau untuk bisnis? Hobi Pak. Kalau hobi,
ya biasanya ya campur-campur gitu, cuman bisa dipilah-pilah mana yang di sisi yang satu yang teduh, mana sisi yang panas. Kan tiap anggrek tentu punya agroklimat yang berbeda-beda. Ada yang suka panas, ada yang suka teduh, ada yang sedang, ada suka yang suhu dingin, ada yang suhu sedang, ada yang panas. Nah, agroklimat itu meliputi suhu, kelembaban, sirkulasi udara, cahaya, dan ketiga tempat. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan tumbuh kembangnya anggrek ini. Nah, kalau misalkan yang secara umum anggrek yang kita rawat, ya secara umum katakanlah yang ada di sini kan umum. Tinggal bagaimana intensitas cahayanya aja yang dibedakan. Mungkin sisi tertentu misalkan untuk dendrobium butuh panas, ya cari tempat yang panas. Nah, nanti yang agak teduh dikumpulkan aja yang agak teduh. Nah, misalkan yang jenis Phalaenopsis, Cattleya, atau Vanda. Tapi untuk hasil maksimal, nah ini memang berat. Kalau memang ingin hasil yang maksimal, ya memang harus di cluster. Kalau khusus bibit seedling, ya khusus seedling aja. Remaja, dewasa. Karena kompetisinya semua biar dapat intensitas cahaya dan nutrisi bisa seimbang. Tapi kalau tanamannya besar kecil, nah ini susah. Kemudian medianya berbeda-beda. Nah, kadang satu minta kering, satu suka basah. Dalam satu area kita nyiramkan kan juga berat. Satunya minta kelembapan tinggi, yang satu minta kelembapan rendah. Itu memang kadang-kadang yang kalau dari hobi, kadang-kadang kita hobi tumbuh akar aja udah sewenang, monggo enggak apa-apa. Tapi kalau bisnis jangan. Ya. Kadang-kadang kita enggak bunga, dia tumbuh akarnya banyak, tunas baru, subur, gitu aja udah seneng, ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang ingin hasil maksimal, ya tadi agroklimatnya tadi harus sesuai dengan setiap individu anggreknya itu harus terpenuhi. Nah, supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, nanti kalau perawatannya maksimal, agroklimatnya sesuai, nah nanti bisa ibu lihat tanaman-tanaman lomba di sana itu. Nah, itu pasti dari selain dari pemupukan, pemeliharaan rutin, juga agroklimat yang sesuai, yang memadai. Nah, itu Bu. Oke. Terima kasih. Ya, sama Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, silakan Pak Dodi yang di sana, Mas. Itu berdiri, jangan berdiri Pak, biar kelihatan Pak. Nah, nggak pengen kan Pak. Assalamualaikum, nama saya Dodi dari Wonosobo. Ya, saya mau menanyakan, saat ini kan Mas Dede ini kan sebagai penyilang yang mungkin sangat produktif lah ya di tanah air, terutama yang berkaitan dengan registrasi. Jadi mungkin untuk register di RHS itu mungkin di Indonesia ini paling banyak ya. Jadi kalau ada RHS Award, mungkin Mas Dede ini juaranya. Nah, yang saya tanyakan ini, ada target sendiri dalam per bulannya untuk meregisterkan nama tersebut, atau hanya oh ini yang bagus yang saya registerkan, atau malah karena pesanan, karena saya lihat kan, saya amati itu kan beberapa kali memang pesanan ya, pesanan nama pejabat dan lain-lain itu. Terus yang kedua, kesulitan apa misalnya nih di Indonesia ini kan kadang-kadang kita ada Dirjen Horti ya, yang dia menamakan misalnya kayak kemarin Dendrobium Dian Agrihorti atau yang lainnya. Itu berpengaruh nggak terhadap penamaan dalam sistem di Royal Horticulture Society? Terima kasih, matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau target sebetulnya enggak sih, kalau untuk penamaan nama, nah itu kan juga asal namanya bagus, kemudian kalau nggak bagus ya yang pesen harus bayar gitu ya, tidak apa-apa. Masalahnya gini, kadang-kadang ada teman atau ini mau pesen, ataupun pejabat ya, stok kita itu ada 1.000 tanaman, katakanlah 1.000. Nah, ada anggrek yang cocok, mereka kasih nama, saya beli 5 juta. Oke, saya minta nama ini diregisterkan, katakanlah sampai 15 juta, minta nama ini. Tapi kadang-kadang resiko bagi saya, bagi petani, bukan berarti apa ya, ketika namanya nggak menjual, anggrek dari register, resikonya anggrek di kebun itu nggak laku. Nah, ini bukan semata-mata memang untuk ini ya. Kalau memang biasanya kita pilihkan, oh ini biasanya pakai nama apa dulu nih namanya anggreknya. Oh, namanya ini, nanti kita sesuaikan dengan warnanya. Oh, ini yang pengen nama pakai cowok, ini maskulin, berarti nama anggreknya harus hitam, harus gelap. Nah, seperti itu. Oh, ini yang sangar, ini cocok untuk yang maskulin. Oh, karena ini kalau yang misalkan yang register ini ibu sukanya yang pink, nanti kita sesuaikan. Tapi kalau sudah minta, oh pokoknya yang ini maunya. Nah, itu resikonya nama dengan anggreknya nggak matching, itu berat. Kita dapat 15 juta, kita kadang-kadang di petani 100 juta nggak laku. Nah, itu memang pernah terjadi. Nah, seperti tadi, nama biasanya kalau memang kurang sesuai, kadang-kadang kita stoknya tinggal sedikit. Oh, di kebun ada 50 stok. Oh, ini tinggal 10, tinggal ini. Jadi kita nggak resiko. Nah, siapapun bisa mau pakai nama. Kadang-kadang saya sampai bingung mau ngasih nama anggrek itu anggrek apa ya? Bingung sampai. Ya, karena ya itu kemarin sampai sama aku itu seharian mikir ide ini ada yang belum diregister berapa? Dicek. Oh, ada yang bunga 100 silangan, belum ada nama. Nama opo ini sampai mumet juga. Nah, tapi nama-nama nanti yang nggak kurang yang ini juga nanti juga kurang, apalagi yang hubungannya dengan isu SARA itu kita jauhkan ya. Yang satu yang hubungannya dengan SARA kalau bisa dijauhkan, karena itu memang secara ini dari RHS juga memang dilarang. Nah, seperti itu. Ya, maksudnya itu. Ada lagi tadi. Yang kaitannya dengan penamaan atau register di dalam Kementerian
pertanian khususnya di Dijen Horti ya, misalnya Dian Agri Horti itu berpengaruh nggak? Misalnya ini udah diregisterkan di bawah kementerian tapi mau kita registerkan di RAS, itu ada alasan ditolak RAS atau berbeda itu Mas Dede? Ya biasanya kan ada proses. Kadang-kadang kita itu berproses anggrek tertentu itu cuma butuh waktu 1 minggu, tapi ada beberapa anggrek itu yang butuh waktu sampai sebulan lebih. Nah, ini masih berproses di sana baik untuk penamaan. Nah, penamaan ini saya memang beberapa kali juga pernah ditolak karena menyinggung isu SARA. Saya itu tidak tahu ya. Misalkan kemarin itu ada salah satu petinggi ya di TNI minta nama kesatuannya. Soalnya namanya apa? Minta kesatuannya itu kalau nggak salah Ganesha. Oh iya Ganesha berarti kan oh ya aman. Setelah kita register ternyata ditolak karena ada ini hubungannya dengan SARA. SARA-nya di mana? Oh Ganesha ternyata ada hubungannya dengan umat Hindu yang ada di India. Akhirnya ditolak. Nah seperti itu. Nah, kemudian nama-nama tertentu itu juga bisa yang hubungannya dengan SARA, dengan misalnya dengan hubungannya dengan perang dan macam itu biasanya banyak ditolak juga. Ya, kalau lewat Dirjen Horti memang beberapa kali dulu itu pernah diregister itu silang-silangnya baik dari Pak Mole, Pak Wira, Pak Tik dan juga beberapa penyilang yang ada di senior-senior ada di Jakarta. Tapi saat itu saya cuma bisa kapan ya bisa seperti itu. Nah itu dulu dibantu oleh Dirjen Horti tahun 2007 kalau nggak salah itu. Ya, kalau namanya selama nggak menyinggung itu juga nggak masalah. Saya juga, pakai nama, saya juga nggak sadar ya misalnya, saya ingin mengenalkan biar nggak punah, misalnya elang Jawa. Saya pakai ini, saya itu bervariasi I. Saya gitu dari beberapa orang di sana juga loh, kok boleh pakai nama ini? Loh kenapa? Loh, ini kan nama Latin dari jenis burung kok diregister pakai nama anggrek. Saya juga nggak, baru jadi, iya ya. Tapi kok boleh gitu daerah? Tapi buktinya memang keluar. Tapi sejak saat itu saya juga nggak mau lagi nama-nama pakai seperti itu. Nanti takutnya mengganggu bidang-bidang yang lain. Itu saya nggak sadar, bisa jadi nanti mengganggu dan RAS-nya bisa jadi belum tahu seperti itu. Siap Mas Dede, berarti ada pertimbangan tersendiri ya untuk penamaan itu ya, karena saya lihat ada beberapa yang lolos juga, misalnya Dendrobium Wisnu itu kan kaitannya dengan yang tadi Ganesha itu ya. Ya, Wisnu itu saya ganti penulisannya, WS ini diganti. Iya, itu memang ada permintaan dari pembeli minta nama itu, akhirnya nggak boleh ini nama ini nggak boleh. Coba tulisannya diubah aja, jadi bukan Wisnu tapi Wisnu. Nah itu akhirnya boleh. Oke, makasih Ya. Mas Dede, cukup jelas. Mungkin nanti tambah satu nama Dendrobium Aisyah itu Mas Dede. Oh siap. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi ada ibu yang di sebelah sini. Iya, sudah ngacung dari tadi. Untuk panitia ini sudah 5 ya penanyanya atau Boleh nambah boleh nggak apa-apa. hadiahnya masih ada? Ini sudah cukup. Penanya terakhir berarti. Monggo silakan, Mbak. Terima kasih, perkenalkan nama saya Rian dari Magelang. Pak Dede, saya ingin bertanya, kan tadi ada Pak Dede jelaskan yang anak-anak sekolah magang belajar di Dede Orchid. Kalau untuk kita-kita yang umum ini ada nggak programnya bisa belajar lebih dalam tentang anggrek di Dede Orchid? Ya, boleh siapa saja boleh di sana. Itu Mas Dodi aja nginep di sana berapa minggu Mas Dodi? Loh 3 minggu siapa saja boleh umum. Cuman belajarnya ngikuti apa? Ngikuti ritme karyawan saya. Belajar di lab nanti fokus di lab. Nanti kalau tiap hari ada yang datang harus saya yang nemani. Saya nggak hilang nanti. Saya nggak kerja. Tapi ngikuti aja ritme yang ada di kebun. Oh ini bagian di lab, ikut aja di lab nggak apa-apa. Oh bagian aklimatisasi, ikut aja di anak-anak bagian aklimatisasi belajar di sana, diamati. Mau ikut juga gabung. Kita siapkan juga mes, ada makan juga free. Udah kita siapkan di sana. Siapa saja boleh. Kalau mau memang fokus dengan grup nanti kita sampaikan ada nanti lewat namanya wisata edukasi Kampung Anggrek lewat teman-teman WD yang mengelola mereka. Nah nanti saya sebagai narasumbernya, tapi yang kelola dari teman-teman Karang Taruna Ibu PKK memang berbayar. Kita di sana konsepnya pemberdayaan ya, jadi berdayakan warga sekitar bisa lewat grup. Pengennya topiknya apa? Nah nanti kita siap untuk menyiapkan semua keperluannya. Kalau memang mandiri ya silakan datang ke sana belajar sesekali nanti sama saya mau sharing mau apa boleh sekali. Baik, terima kasih Pak Dede. Ya. Terkait belajar Pak, apakah ada program kayak file trip gitu yang sudah dibikin sama Ya, Dede kalau Orchid? file trip ya memang ada, tapi ikut teman-teman WD. Dulu Mas Iksan dulu kan juga Mas itu sampai sebulan. Itu Mas yakin nggak diusir sama istrinya gitu? kita siapkan ada memang saya dulu kan belajar anggrek itu susah. Ya, saya dulu janji kalau ada orang belajar anggrek itu jangan sampai susah kayak saya dulu. Udah semua saya siapkan bisa belajar di sana. Siapapun mau dari sekolahan, dari universitas, dari umum boleh di sana. Mau jualan itu juga boleh. Mau nginep di sana mau jualan live, udah saya siapkan tempat nginepnya. Ada makanya udah tinggal bawa HP, jalan-jalan kebunnya kayak kebun sendiri udah ada apa-apa. Silakan live. Di sana mau jualan, tak packing no nanti. Terbuka sekali. Tak kirim no nanti ekspedisi. Udah enak ya. Dengan berbagai kepentingan boleh ya? Boleh.
Yang mau belajar silahkan, yang mau jualan di sana juga boleh. Adakah tambahan untuk penanya lagi, Bu? Itu. Oh, oke. Kalau Bu Lesa sih nggak dikasih door prize nggak apa-apa. Saya nggak usah Oke, pakai monggo door prize. silahkan. Selamat sore Mas Dede. Saya mau tanya, Mas untuk menambah wawasan, ya selama ini kan banyak yang belajar berkunjung ke kebunnya Mas Dede. Tetapi alangkah lebih guyup untuk DPD manapun, sekali-sekali Mas Dede bikin tur anggrek ke Thailand, ke Vietnam, supaya untuk studi banding, nanti siapapun nanti dikoordinir oleh DPD. Berangkat bareng charter pesawat Mas. Nanti bisa belajar di sana, Mas Dede kan kenalannya banyak ya di Thailand maupun di Vietnam. Untuk nambah wawasan Mas, baik untuk seller, petani juga, pecinta, apalagi ibu-ibu yang hobi, lebih kendal daripada yang bakul Mas. Gitu ya Mas ya? Boleh, Supaya 2026 bisa bikin tur wisata anggrek bersama DD Orchid. Nah, dari DPD. Terima Gini Bu, kasih. ya kalau di Malang memang kita pakai sering adakan tur seperti itu lewat pecinta anggrek, lewat PAI itu sering kita lakukan. Memang setiap ada event kita tawarkan ke anggota. Nah tujuannya ya memang selain sharing, di sisi lain bisa untuk menambah kas organisasi. Biasanya kalau kita lewat event bareng-bareng itu yang jelas itu jatuhnya jauh lebih murah, tapi dari organisasi juga bisa mendapatkan fee. Nah nanti kalau memang dari teman-teman DPD yang lain mau gabung, monggo. Nah event mungkin tahun depan yang paling baru ini mungkin di Malaysia, tapi yang di Kucingnya untuk Apok kalau nggak salah. Tapi pusatnya anggrek itu sebetulnya di daerah Johor. Jadi di sana itu mungkin sedikit kebun yang ada di daerah Kucing. Kalau di Thailand itu agak susah, soalnya kalau misalnya kegiatannya show-nya di Bangkok pusat kota, kebunnya itu jauh-jauh. Tapi bisa nanti kalau memang ini bisa. Bahkan teman-teman yang ada di Thailand juga welcome sekali kalau ada teman-teman mau berkunjung ke Thailand. Kalau di Singapura, nah ini sekarang ini kan di Singapura banyak kebun-kebun yang sudah mulai tutup karena di sana kebun-kebun anggrek yang tanahnya sewa oleh pemerintah kemarin difokuskan untuk pangan. Jadi kebun-kebun anggreknya digusuri semua, diganti sama produk-produk pangan pertanian. Nah, kebun di Singapura itu ada kecil-kecil, tidak seperti yang ya masih ada. Gitu. Oke. Oke, yang bertanya silakan. Sudah tidak ada? Oh, Bapak, monggo Bapak. Terima kasih Mas Dede, temannya Mas Dodi dari Wonosobo. Gini Mas, saya juga salah satu penggemar ya. Jadi kadang kalau melihat festival ini ada suatu hasrat itu pingin ikut memamerkan. Yang saya tanya itu kita bisa memaksimalkan plan itu, bisa ikut pameran itu berapa lama? Ya, maksudnya dengan perawatan dan lain-lain. Kemudian nanti kita itu fokusnya kemana? Biasanya kalau plan anggrek ini kan kita, kalau saya sendiri kadang melihat, loh plan itu kok bisa juara gitu loh. Kan beda dengan komunitas-komunitas lain, dia sudah jelas ini yang dinilai, itu yang dinilai. Itu Mas Dede, terima kasih. Ya, pertanyaannya tadi Kita bisa memamerkan suatu plan itu, bisa ikut pameran itu, performanya bisa untuk menjadi juara berapa lama gitu? untuk performanya berapa lama? Untuk kita bisa tampilkan. Sebetulnya ya untuk performa itu tergantung perawatan Pak. Semakin perawatannya semakin bagus, intensinya perawatannya bagus, bunganya bagus. Nah, yang paling penting adalah saat lomba itu pas bunga. Nah itu biasanya. Nah ini yang susahnya biasanya untuk beberapa jenis spesies ataupun silang-silangan yang tertentu yang biasanya hubungannya dengan musim. Karena kan anggrek alam itu rata-rata bunganya kan ngikuti ini ya ritme alam. Nah misalnya ini musim bulan 8 ya biasanya bulan 8 mekar. Nah itu tujuannya hibrida itu untuk menghilangkan musim tadi. Katakanlah kita ngilang anggrek bulan 4 dengan silang 8. Nanti anggrek lain bulan 6 dengan bulan 1. Nanti keduanya disilakan. Silangan lagi tujuannya biar anggreknya nggak kenal musim bisa bunga sepanjang tahun. Nah itu pun kadang-kadang nggak pas karena mekar. Tapi pas lomba layu. Atau kalau memang pengen simpel aja ya, Bapak beli bunga setiap bulan di kebun-kebun yang berbeda-beda. Yang mana yang paling bagus? Bulan Januari beli di sana. Nah, yang sana Februari, Maret, April. Nanti kalau perawatannya bagus, setiap ada lomba dimanapun bulan apa itu bisa bunga. Asal perawatannya bagus, itu triknya. Atau paling simpel kalau duitnya banyak, lomba Februari nyari aja ke kebun-kebun keliling. Wah, hanya bunganya banyak ini. Bulan depan baru untungnya sudah spek banyak. Nah, dibeli aja, dirawat di rumah, dirawatnya bagus. Pas hari acara mekar bisa ikut di lombakan. Nah, itu. Ya, ada anggrek yang susah itu kadang-kadang spesies bunganya cuma 1 hari, ada dia 3 hari, ada seperti dalam itu anggrek dasi itu bunganya nggak lama. Jadi kalau pas lomba ada pas mekar itu sudah luar biasa maksudnya. Lepas lomba itu yang paling susah. Nah itu kita punya bunga bagus tapi nggak bakal juara karena apa? Mekarnya pas nggak ada lomba. Ada itu memang. Nah itu pengalamannya Mas Firman itu sering itu, mekarnya bagus tapi nggak ada lomba. Nah itu biasanya. Tapi saat ini juara. Wah selamat Mas Firman. Nah, ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Ibu yang di belakang.
Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Parwitah dari Solo. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apa saja kriteria tanaman untuk bisa menang lomba? Yang kedua, ini bagaimana Mas Dedek dulu memulai untuk bisnis anggrek? Karena saya dulu pernah ikut talk show anggrek, Pak Dedek ini tidak ada basic dari dunia pertanian. Terima kasih. Ya, kalau kita memesan tanaman lomba itu yang jelas harus pertama bebas dari hama penyakit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanaman itu bukan tanaman cabutan dari hutan langsung dibawa lomba, harus dirawat dulu. Nah, ada proses dirawat, baru bunga, baru itu dilombakan. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang bisa jadi pemenang? Nah, itu tadi dari misalnya dari warna. Nah, warnanya ini misalnya kontras. Nah, biasanya kalau internasional ya, itu biasanya tiap negara itu punya warna beda-beda. Misalnya di Asia Tenggara itu sukanya yang kontras-kontras. Kalau misalkan di Jepang itu sukanya yang soft. Nah, saya itu pernah beberapa kali ikut lomba ya. Kalau di Jepang itu justru kontras-kontras itu didis dulu. Nah, tapi kalau di Asia biasanya warna soft itu kadang-kadang dieliminasi ya, bukan didis ya, dieliminasi. Nah, itu biasanya. Nah, selain warna itu susunan bunga, tingkat kerajinan, ketebalan. Nah, itu biasanya jadi faktor penentu. Kemudian untuk jenis-jenis tertentu bisa membungakan di luar musim. Nah, bunga di luar musim itu biasanya itu ada penilaian tersendiri ya, punya faktor, punya nilai plus. Nah, seperti itu. Kemudian apa tadi? Mekar berapa persen? Mekarnya itu tidak semua harus mekar di atas 50%. Ada beberapa anggrek itu yang memang nggak bisa mekar sempurna. Misalkan kayak epidendrum, sepatu glotis. Nah, itu kan memang nggak bisa mekar semua. Jenis-jenis Phalaenopsis yang bunga-bunga single kayak Amboinesi itu biasanya pasti ada yang dalam satu tangkai mekar satu, ada yang kenop satu. Demikian juga sepatu glotis, epidendrum itu kan nggak harus mekar sempurna, pasti nggak bisa mekar sempurna. Nah, ada pengecualian untuk memang jenis-jenis tertentu. Tapi kalau secara umum, kalau anggreknya secara umum itu minimal di atas 50% harus mekar dalam minimal ada dalam satu tangkai. Tidak semuanya, misalnya tangkainya 10, kemudian semuanya masih 30, tapi ada satu yang sudah di atas 50, nah itu boleh. Tapi kalau tangkainya 10 tapi semuanya masih di bawah 50, nah ini biasanya biasanya dieliminasi lebih dulu. Tapi kalau perawatannya dan anggreknya itu bagus, istimewa, biasanya dapat awarding tersendiri. Misalkan dari dapat penghargaan dari best cultivation, nah itu biasanya dapat sendiri itu. Biasanya kalau memang di panitia disediakan awarding yang berbeda gitu. Ya, kemudian satunya tadi untuk apa memulai? Ya itu dari hobi saya itu. Bisa karena ya latar belakang pendidikan yang berbeda. Ya itu terjerumus ke jalan yang benar. Ya, karena saya itu merasa orang paling beruntung di dunia. Karena kerja karena hobi. Orang lain kerja karena butuhan, kita kerja karena seneng. Everyday is holiday pokoknya rasanya. Ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, kami minta untuk tadi Bapak Ibu yang sudah bertanya untuk naik ke atas panggung untuk foto bareng dan juga menerima kenang-kenangan dari Festival Anggrek Vanda Tricolour ke-8. Oke, boleh teman-teman naik ke atas panggung? Boleh dibantu untuk yang titik turun? Oke, semuanya lihat kamera. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Pak Dede. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari sharing-sharingnya, banyak sekali juga hal-hal menarik seru yang menjadikan inspirasi untuk kita semua ya yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Pak. Sejenak istirahat, kita lanjut dengan lelang. Banyak barang-barang bagus, banyak anggrek-anggrek yang akan dilelang tentunya. Kalau nanti kalian beruntung itu bisa dapat dengan barang yang sangat bagus dengan harga yang sangat oke ya. Dan untuk panitia mungkin mulai disiapkan. Itu dia konten aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam kenal dari Ica Item. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam sehat dan salam anggrek Indonesia. Bye.